Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Khoir channelku. Perkenalkan, aku ibu dua orang anak dan ini adalah video aktivitasku sehari-hari ya teman-teman. Video kali ini aku ingin berberes di samping teras rumah ya teman-teman. Karena ini termasuk jarang aku beresin secara keseluruhan, hanya aku sapu-sapu juga aku kebas-kebas saja. Untuk kali ini aku ingin membereskan keseluruhan ya teman-teman. Aku ingin memindah beberapa barang ke tempat yang lain karena menurutku ini sebenarnya tidak berfungsi seperti seharusnya. Karena ini seharusnya adalah jadi tempat parkir, karena itu aku kasih penutup seperti di samping ini. Yang bolong-bolong aku kasih di sini, aku pasang di sini. Juga ada sarung yang sudah tidak terpakai, aku juga pasang untuk menutupi agar waktu di sore hari tidak terlalu panas ya teman-teman. Tapi karena aku tidak membersihkannya, akhirnya jadi gudang sementara. Ini juga yang ada di depanku ini adalah sebenarnya mes untuk merabuk rumput gajah yang ada di samping itu, tapi karena biarkan saja akhirnya tetap di situ. Jangan salah fokus ya teman-teman dengan yang ada di depan itu hijau. Itu adalah daunnya tebu atau momol kalau di daerahku namanya ya teman-teman. Kalau di daerah teman-teman apa namanya? Itu untuk makanan atau makannya si sapi ya. Tinggal dicacah saja atau disembeti, nanti baru dikasihkan ke sapinya. Nah, memang Pak suami semenjak ada adik Meka tidak bisa merumput ya teman-teman, karena tidak memungkinkan untuk membagi waktu untuk merumput, jadi hampir setiap hari, bukan hampir, setiap harinya pasti membeli rumput. Kalau tidak membeli pasti merumput yang ada di depanku itu. Rumput gajah yang ada di depanku itu pun tidak terlalu banyak, mungkin hanya untuk beberapa hari pakan saja. Sekitaran 1 mingguan, itu pun sudah lama. Kalau sudah tua baru bisa diambil ya teman-teman. Ini aku lanjut sapu-sapu halaman karena memang tidak ada yang aku mintai tolong sekarang untuk membantuku membereskan halamanku. Akhirnya sekarang mau tidak mau aku harus membereskannya. Harus pintar-pintar membagi waktu dengan adik Meka. Terkadang aku menyapunya dengan menyambi ngomong adik Meka, aku taruh di sepeda ya teman-teman. Untuk pagi ini alhamdulillah adik Meka belum bangun, jadi aku cepet-cepet untuk membereskannya, menyapunya. Ini sudah hampir 1 mingguan tidak aku sapu, bahkan itu pun tidak secara keseluruhan ya teman-teman. Untuk pagi ini aku membereskan yang ada di depan teras dulu. Untuk yang ada di ruangan aku kerjakan besok lagi ya teman-teman, karena aku sebentar lagi mau buru-buru mau masak biar Mas Chandra tidak kesiangan waktu sarapan. Dilihat dari kamera tidak terlalu kotor ya teman-teman, tapi jika teman-teman lihat langsung di rumahku pasti ini sangat kotor sekali. Apalagi rumputnya juga sudah mulai tinggi-tinggi, yang ada di got atau di kali sudah mulai tutupi permukaan gotnya ya teman-teman. Lah yang untuk di rumput hijau itu aku cabutin sekalian waktu nyapu ya teman-teman. Kalau tidak pasti akan lebih tinggi lagi. Besok rencananya aku sekalian mau cabut-cabut rumput yang selain yang memang sengaja aku tanam. Karena rumput yang hijau itu sengaja aku tanam biar tidak licin ya teman-teman, agar tidak ditumbuhi lumut. Karena kalau tidak ditanami rumput hiasan itu pasti halamanku ini licin. Dan tidak jarang orang waktu musim penghujan sering jatuh, kan bisa jatuh berulang kali kalau lupa rumahku itu licin ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini rumput yang ada di samping
rumput gajah juga sangat tinggi sekali, karena tidak ada yang mencabuti. Rencananya aku juga mau minta tolong Pak suami untuk membasminya dengan memberi obat rumput ya teman-teman. Kalau yang masih seperti ini aku bisa mencabutnya, kalau yang terlalu terlalu banyak itu aku tidak bisa mencabutnya. Akan banyak makan waktu dan aku tidak bisa melakukannya. Nanti daripada adik Meka rewel, jadi biarin saja di obat rumput Pak suami nanti. Ini aku lanjut mau masak-masak ya teman-teman. Sebenarnya tadi sudah mengeluarkan ikan dari kulkas, jadi ini tinggal aku bumbui saja biar sedikit meresap. Nah, hari ini aku rencananya mau buat sarapan ikan anyi-anyi dan sambal terong untuk sarapan ya teman-teman. Untuk yang makan siang nanti serah nanti saja. Maaf ya teman-teman, mungkin kalau ada beberapa teman-teman yang cara bicaraku kenapa masih seperti ini, masih sedikit sulit karena memang aku masih belajar untuk menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman, karena di rumah itu kami menggunakan bahasa Jawa. Jadi kalau untuk ngisi video aku harus berpikir dulu apa bahasanya untuk apa yang istilahnya untuk bahasa itu. Jadi mohon untuk dimaklumi ya teman-teman kalau cara bicaraku mungkin masih terlihat atau terdengar kaku atau kikuk. Ini aku masih belajar ya teman-teman. Ke video ini aku mau buat MPASI untuk adik Meka. Aku menggunakan nasi yang sudah matang, kemudian aku masak lagi dengan ikan juga santan. Kemudian aku kasih bumbu sekalian, nanti setelah itu aku blender biar lembut karena adik Meka masih berumur 9 bulan, jadi makanannya itu belum terlalu siap seperti makanan orang dewasa. Aku memblendernya sebentar saja, asalkan sudah di blender tidak terlalu halus biar sekalian belajar mengunyah ya teman-teman. Adik Meka baru mau makan lagi beberapa hari terakhir ini. Aku benar-benar harus mempersiapkannya dengan hati-hati biar dia mau makan seperti sebelumnya. Nah, semenjak pulang dari mudik kemarin, adik Meka hampir 1 bulan tidak mau makan sama sekali. Setelah itu mau makan, tapi itu pun hanya sedikit, mungkin paling banyak 2 sendok makan. Itu pun jarang ya teman-teman. Ini saja itu masih sisa untuk seharian nanti. Hanya anak kecil ya teman-teman, kadang ada yang suka makan, ada yang tidak terlalu suka, bahkan mungkin ada yang kesulitan untuk makan. Mas Chandra dulu waktu masih memberikan MPASI tergolong yang mudah, enak sekali, dia apapun sudah mau memakannya. Kalau untuk adik Meka ini mungkin karena belum waktunya, sudah aku ajak mudik, jadi akhirnya berpengaruh pada makanannya. Kalau Mas Chandra dulu enak sekali ya teman-teman. Apapun yang aku sediakan pasti dimakan dengan lahap. Tapi setelah berumur 1 tahun lebih itu sedikit kesulitan karena mungkin dia mulai jenuh dengan makanannya. Akhirnya waktu berumur 2 tahunan aku membelikan dia vitamin penambah nafsu makan agar dia nafsu makannya. Lanjut ke video ya teman-teman. Ini aku membersihkan Magicom. Kalau tidak dibersihkan secara rutin pasti akan sulit membersihkannya. Kemarin pun aku sudah beberapa kali, 2 kali membuat video membersihkan, tips membersihkan Magicom agar kinclong ya teman-teman. Jika teman-teman ingin melihatnya, ingin tahu caranya, teman-teman bisa melihat di videoku sebelumnya bagaimana caranya membersihkan Magicom yang kotor dan sudah berkerak pun bisa dibersihkan dengan caraku ini ya teman-teman.
Video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih banyak telah menonton videoku. Terima kasih banyak atas supportnya, dukungan selama ini telah menonton videoku. Dan sampai jumpa kembali. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman.